Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan DM nih ya, dari teman kita yang kemarin ini minta dikasih trik dan tips ya. Jadi mbaknya tuh bilangnya seperti ini, Mbak, kasih tip dan triknya agar tetap bisa bertahan. Gimana Mbak? Nah, oke teman-teman. Jadi di sini ya, karena saya sudah berpengalaman dari satu majikan ke majikan yang lain, ke majikan yang lain, dan alhamdulillah dari majikan sekian majikan ini, meskipun majikan itu pernah menyakitin hati saya, meskipun majikan itu pernah membuat saya itu kecewa sampai saya itu menangis kayak gitu, akhirnya alhamdulillah saya di sini bisa bertahan. Dan kenapa kok bisa bertahan? Padahal saya ini ceritanya masih fresh dari Indonesia masuk ke Singapura, bahasa pun belum mengerti, tata cara kerja di Singapura juga nggak tahu, tapi Mbak Asih bisa melewati semuanya. Nah, itu gimana triknya? Seperti ini loh teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang saat ini sedang proses ada di PT Indonesia ya, ataupun sedang menunggu di rumah ya. Di sini cara agar kita bisa bertahan untuk bisa bekerja di satu majikan, itu caranya mudah banget. Kalian harus sabar, ikutin peraturan yang ada di rumah majikan ya, terapkan kedisiplinan, terapkan kejujuran. Kalian harus ingat semua pekerjaan yang ada di rumah majikan, apa yang sudah diajarkan ke kita ya. Jadi di sini misalkan majikan itu ngasih tahu tentang pekerjaan ataupun rutinitas tiap hari yang akan kita kerjakan, itu harus diingat-ingat ya Mbak. Terus kalau misalkan majikan ya, itu memang kita itu sebenarnya sudah bekerja keras, mati-matian, sudah benar-benar bekerja ya, menurut kita sih benar, tapi di mata majikan masih juga salah. Hal seperti itu wajar Mbak ya, memang yang ada nanti akan terjadi yang namanya kita sakit hati, terus ada juga yang sampai bertengkar, itu ada. Tapi di sini ya teman-teman, kalau misalkan saya itu benar-benar majikan itu nggak kelewatan, saya nggak akan pernah yang namanya di sini tuh kurang ajar. Saya selalu diam, meskipun majikan itu menyakitin ya, kata-katanya itu nyelekit kayak gitu, saya itu selalu diam dan saya berkata seperti ini teman-teman, ya Allah, paringi sabar ya Allah, berikan aku kesabaran, semoga aku bisa melewati semua ini ya Allah. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku kesabaran. Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku selama aku berada di luar negeri. Terus yang tips berikutnya teman-teman, di sini memang kita ini kalau ngikut majikan ya, kita itu harus menggunakan ilmu ndablek, ilmu mijek, dan ilmu budek. Itu apa artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia, ndablek itu artinya kita itu jangan sampai semua kata-kata majikan kita masukkan ke dalam sini ataupun sampai ke dalam sini yang akhirnya akan menjadi penyakit hati. Oke? Mijek ya, itu dalam arti bahasa Indonesia kita itu ibarat yang melihat, tapi kita jangan sampai kita masukkan ke sini. Karena apa? Misalkan kita itu benar-benar melihat, oh majikan, misalkan nih majikan bertindak curang pada kita, terus kita otomatis kita sakit hati. Benar apa enggak? Nah, itu jangan sampai kita ingat-ingat terus. Biarkan saja. Kita mikirnya seperti ini aja Mbak. Gusti Allah itu loh ya, benar-benar kaya. Allah itu nggak tidur. Seperti itu aja. Oke, terus yang berikutnya adalah budek. Kata-kata semua majikan yang membuat kita benar-benar sakit hati, itu ibaratnya kita masukkan sini, kita keluarkan sini. Udah gitu aja Mbak ya. Itu yang akan membuat kita bisa bertahan. Yang namanya kita bekerja, ngikut majikan, semuanya nggak ada yang mudah. Dan majikan nggak akan begitu saja mau menerima kita. Pasti
majikan itu bakal yang namanya ngetes mental kita Mbak. Yang namanya kerja di Singapura ini yang pertama soal mental. Kalau mental kita kuat, insya Allah kita bakalan sukses. Tapi kalau mental kita nggak kuat, gagal Mbak. Ya, saya di sini nggak bisa ngasih kalian itu garansi ya, ataupun apa ya dibilang saya nggak akan pernah ngomong yang muluk-muluk bahwasanya kerja di Singapura ini enak Mbak, gajinya besar Mbak, tiap minggu libur Mbak. No, oke. Di sini soal gaji, soal libur itu nggak ada yang sama, tergantung dari nasib masing-masing orang. Karena yang namanya rezeki itu sudah diatur dan sudah ada takarannya masing-masing. Tinggal kitanya ini loh, berada di posisi yang untung atau kita berada di posisi yang kurang beruntung. Jadi untuk itu buat teman-teman semuanya, saya sarankan di sini buat kalian ya, untuk yang masih proses di PT dan yang masih ada di Indonesia ya, manfaatkan waktu luang kalian, dekatkan diri sama Allah, minta sama Allah semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dipertemukan dengan majikan yang baik ya, agar nantinya kalian itu nggak bakalan yang namanya transfer. Karena apa Mbak? Kalau kalian sering pindah majikan, yang pertama rekod kalian nggak bakalan bagus ya. Yang kedua itu bisa mempengaruhi gaji, oke. Yang ketiga nanti majikan bakalan berpikir kalau mau ngambil kalian, lah kenapa anak ini kok sering transfer. Dari situ kalau kalian sering transfer, rekod nggak bagus, gaji pun juga nggak bisa besar Mbak ya. Semua orang pasti punya impian, punya cita-cita kerja ke luar negeri, kepengen punya gaji yang besar. Nggak mungkin toh di sini buat teman-teman saya semuanya, nggak mungkin toh nggak apa-apalah gaji kecil yang penting nyaman. Itu hanyalah sekedar omongan belaka ya, tapi dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam pasti kalian menginginkan gaji yang besar, tempat yang nyaman. Nah untuk itu kalian permintaannya kan besar-besar tuh ya. Jadi dari sini manfaatkan waktu luang kalian untuk mendekatkan diri sama Allah ya, bahwasanya kita kalau mengandalkan diri kita sendiri itu hasilnya akan nihil, nggak akan bisa sempurna. Jadi kita bekerja juga sambil beribadah ya. Pokoknya kita itu kalau mau ngapain aja libatkan selalu sama Allah ya Mbak ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, janganlah kalian berpikir bahwasanya aduh nanti kalau sampai di Singapura begini ceritanya. Buat teman-teman saya semuanya di sini, kalian jangan pernah tergiur dengan omongan dari mbak-mbak mantan TKW Singapura atau dari teman-teman yang lainnya ya, bahwasanya yang namanya rezeki itu nggak ada yang sama, nasib juga nggak ada yang sama. Jadi kita harus benar-benar yang namanya berani untuk berjuang ya. Karena di sini Mbak ya, saya selalu ngomongkan bahwasanya saya selalu ngasih tahu bahwasanya untuk menjadi orang yang sukses itu butuh perjuangan. Semuanya nggak ada yang instan, semuanya nggak ada yang mudah, semuanya perlu proses, semuanya perlu waktu ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, kalian harus benar-benar yang namanya bisa menjadi orang sabar, menjadi orang yang lenggowo ya, ikhlas dalam menjalani semuanya yang ada di rumah majikan. Misalkan nih ya, waktu pertama kali kalian datang ke rumah majikan, itu majikan benar-benar yang namanya baik banget, atau sebaliknya ya, majikan nggak suka sama kalian. Nah itu nanti lambat laun pelan-pelan itu majikan insya Allah bisa berubah dengan kalian itu mengikuti alurnya kayak gitu. Nggak ada Mbak yang di sini tuh misalkan majikan jahat itu selamanya akan jahat, itu enggak. Yang penting kita di sini tuh kita harus berdoa, kita selalu minta sama Allah agar agar majikan kita itu baik sama kita, agar kita itu dipermudahkan segala urusan kita kayak gitu. Dan di sini buat keluarga yang ada di Indonesia mungkin saat ini sedang menonton video ini, tolong dan saya mohon untuk berkenan mendoakan ya istrinya, atau mungkin anaknya, atau mungkin adiknya, atau mungkin kakaknya yang saat ini sedang mengadu nasib kerja ke Singapura, itu didoakan ya. Jangan sampai hanya mengharapkan kiriman setiap bulannya kayak gitu. Karena apa?
di sini tuh kerjanya benar-benar yang namanya nggak mudah ya. Saya selalu ngomong bahwasanya kerja di Singapura ini nggak gampang ya. Karena apa? Untuk kerja ke luar negeri ini butuh yang namanya kita harus bisa menguasai bahasa, harus bisa mengerti, memahami tata cara kerja di Singapura. Itu semuanya harus belajar. Makanya mbak-mbak yang ada di Indonesia itu kenapa disarankan untuk masuk ke PT, karena perlu yang namanya ada pembekalan ilmu ya. Di Singapura ini nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mah nggak perlu belajar, nggak perlu harus mengikuti prosesnya kayak gitu. Kan di Indonesia bahasanya sudah sama, pekerjaan di Indonesia juga seperti itu ya, sama. Tapi kalau di Indonesia ini, kalau di Singapura ini semuanya sudah serba canggih, semuanya pakainya mesin kayak gitu loh ya. Jadi memang sangat berbeda dengan yang ada di negara kita sendiri. Oke teman-teman, dan di sini untuk cruise hari ini adalah 11.280. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah sampai di Singapura, ayo silahkan untuk menabung ya. Karena misalkan kalian nggak nabung hari ini, nggak mulai menabung detik ini, saat ini, nanti kalian bakalan merasa rugi sendiri, ataupun kalian bakalan merasa menyesal. Kenapa ya dulu saya nggak mendengarkan omongan dari Mbak Asih yang selalu ngasih masukan untuk menabung. Bukalah rekening pribadi atas nama kalian sendiri, yaitu ada di City Plaza, namanya Bank BNI ya. Di situ untuk pembukaan rekening itu dibuka setiap hari Minggu saja Mbak ya, dengan syarat paspor, work permit, dan juga uang $110. Nanti akan dibikinkan ATM, dan ATM akan aktif setelah 3 hari kemudian. Setelah ATM ini aktif, kalian wajib yang namanya mengganti nomor PIN. Oke, untuk penggantian nomor PIN kalian silahkan datang ke Raffles Place, itu nama MRT-nya ya. Di sana itu ada sebuah gedung, jadi di sana kalian masuk saja ke atas. Pokoknya arahnya yang dekat MRT itu ada di situ kan, kalian naik ke atas, di situ ada 7-Eleven. Nah, dekat 7-Eleven ada eskalator, kalian naik aja ke atas, terus kalian terus masuk ke sana. Pokoknya huruf F kalian ikutin, yang ada hurufnya F, nanti kalian keluar dari gedung situ, dan di situ kalian bakalan melihat yang namanya ada Bank BNI. Di sampingnya ada ATM. Itu adalah tempat untuk mengganti PIN dan juga bisa transfer uang dari Singapura ke Indonesia dengan ongkos yang sangat murah. Ongkosnya berapa Mbak Asih? 6.000, 7.000, 10.000 tergantung pengirimannya ya. Semoga saja mbak-mbak di sini semuanya pada punya semangat bekerja, semangat menabung, agar kalian kerja di sini nggak sia-sia, kelak pulang ke Indonesia sudah punya modal sendiri. Seumpama nih ya, teman-teman ke Singapura nih memang tujuannya kepengen banget yang namanya memang merubah nasib ya, kepengen yang namanya bikin rumah, kepengen yang namanya nyekolahin anak, kepengen yang namanya membahagiakan orang tua, atau istilahnya balas budi ke orang tua. Ada juga mungkin kepengen yang namanya bisa bayar utang ya. Namanya orang mengadu nasib ke Singapura itu sudah pasti punya tujuan yang berbeda. Untuk itu di sini buat teman-teman saya semuanya, kalian wajib yang namanya punya ilmu sabar dan ikhlas ya, lenggowo dalam menjalani semua yang ada di rumah majikan. Ikutin prosesnya ya, pokoknya jalanin semuanya, dan semuanya itu nggak ada yang mudah. Memang di sini Mbak Asih gampang banget ya, bisa ngomong sabar, ikhlas. Tapi Mbak, majikan saya itu rewel banget, cerewet banget Mbak. Semua itu sudah saya lalui, saya bisa. Kalau saya bisa, Mbak pasti bisa. Perbanyak doa, istighfarnya ditambahi, dikencengi lagi istighfarnya. Kalau bisa kalian itu misalkan di sini ya, kalian ada waktu malam itu sholat malam, mintalah sama Allah agar semuanya itu berjalan dengan lancar, agar majikan, keluarga majikan itu suka sama kita semua, kayak gitu. Pokoknya apapun yang kita lakukan ya, libatkan selalu dengan Allah ya. Semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan kelancaran, semoga kita semua bisa sukses
Amin. Oke teman-teman, dan di sini saya nggak lupa juga selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman saya semuanya. Semoga diberikan kemudahan ya, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, yang best, agar kalian bisa finish kontrak, nggak sering transfer ya. Kalau bisa bertahan, bertahanlah. Tapi kalau memang nggak bisa bertahan, kalian ya harus ngomong sama majikan bahwasanya saya nggak bisa tahan kerja di sini dan saya minta transfer mem, atau saya minta transfer sir, ya kayak gitu. Oke, kalau kalian benar-benar sudah stres ya, itu jangan dipaksakan, karena kalau kalian paksakan itu yang ada akan menjadi penyiksaan kepada kalian sendiri. Nanti kalian jadi beban, terus kalian akhirnya jadi sakit kayak gitu ya. Jadi di sini saran saya, misalkan kalian masih bisa bertahan, ya bertahan. Tapi kalau kalian sudah nggak bisa bertahan, apa boleh buat, harus out. Oke, oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.